Pemirsa, tahu nggak sekarang saya lagi ada di mana? Nah, pasti penasaran kan? Di sini pemandangan alamnya masih sangat alami dan cukup asri, sangat cocok bagi kita yang suka berwisata. Dengan pantai pasir yang bersih, pasti membuat pemirsa betah untuk berwisata di sini. Untuk menuju ke lokasi ini, kita bisa menggunakan kendaraan dengan menelusuri jalur tepian pantai yang panjang banget, hingga kiloan meter. Saya kasih clue lagi nih ya. Lokasi wisata ini terletak paling utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. Ya, daripada pemirsa di rumah penasaran, langsung aja yuk kita explore tempatnya. Perjalanan saya kali ini agak sedikit berbeda pemirsa, karena sepanjang rute yang saya lalui adalah hamparan pasir dengan pemandangan laut serta alam sekitarnya yang masih sangat alami. Pasti pemirsa di rumah penasaran kan, saya lagi ada di mana? Yang pastinya lokasi ini masih berada di Kalimantan Barat. Wow, luar biasa pemirsa, jalurnya asik banget dan juga cukup menantang. Oke, nah kali ini saya akan mengajak pemirsa nih untuk mengunjungi daerah paling utara di Kalimantan Barat. Nah, pemirsa pastinya penasaran kan apa yang menarik dari daerah ini dan apa saja yang dapat saya eksplor nantinya. Jadi, langsung saja kita menuju ke lokasi. Walaupun perjalanan menuju lokasi ini lumayan cukup menantang, namun pesona yang akan kita nikmati sepanjang perjalanan sangat sebanding dengan rute yang kita lalui ini pemirsa. Di sini kita harus benar-benar jeli memilih jalur yang akan kita lalui. Apabila kita melewati area pasir yang agak kering, dijamin kendaraan akan sulit untuk dikendalikan. Jadi, kamu bisa memilih jalur dengan kondisi pasir basah yang ada di sekitar pinggiran pantai. Perlu pemirsa ketahui, pantai pasir ini panjangnya sekitar 60 km dan merupakan pantai pasir terpanjang yang ada di Kalimantan Barat. Tepatnya berada di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Jadi lokasi yang akan saya tuju sekarang adalah Desa Temajuk. Untuk melalui jalur ini, kita harus tetap memperhatikan kondisi air laut. Karena apabila air mulai pasang, beberapa anak sungai akan sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Mau tidak mau, kita harus memutar arah menuju jalur utama. Oke pemirsa, sayang banget nih, jalur pantai yang saya lalui ini ternyata tergendala oleh pasang air laut. Jadi terpaksa saya nggak mau harus menggunakan jalur utama. Nah, pemirsa nggak perlu khawatir. Akses jalan utama untuk menuju Desa Temajuk cukup lumayan bagus dan bisa diakses menggunakan kendaraan seperti mobil maupun sepeda motor. Dari Pontianak sendiri, perjalanan dapat ditempuh selama kurang lebih 8 hingga 10 jam perjalanan.
dengan jarak tempuh kira-kira sekitar 337 km dan kita juga harus melewati 2 kali penyeberangan feri serta akses jalan tanah sekitar 30 km seperti jalan yang saya lalui ini pemirsa. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di Tugu NKRI di Desa Temaju, Kabupaten Sambas. Buat kamu yang akan ke Temajo, wajib banget nih untuk singgah di Tugu NKRI ini. Kalau hanya untuk sekedar foto-foto atau berselfie, hal itu sangat penting untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar sudah sampai ke Desa Temajo. Jika sudah melewati Tugu NKRI, berarti perjalanan kita hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit untuk sampai ke Desa Temajo. Berada tepat di ujung utara Kalimantan Barat, Desa Temaju awalnya tidak terlalu terekspos sampai terjadinya kasus sengketa tapal batas Camar Bulan dengan negara jiran Malaysia. Barulah Desa Temaju mulai disoroti oleh pemerintah pusat maupun media nasional. Hingga sekarang yang paling diinginkan oleh masyarakat Desa Temaju adalah akses jalan yang mudah. Hal ini bukan tanpa alasan pemirsa. Hampir puluhan tahun masyarakat Desa Temaju terisolasi dari daerah lain yang ada di sekitarnya. Yang disebabkan tidak adanya akses jalan yang menghubungkan kecuali hanya melalui jalur laut maupun tepian pantai, dan itu sangat tergantung dengan kondisi alam. Perlu pemirsa ketahui juga bahwa Desa Temaju ini berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia. Tepatnya perkampungan Teluk Melano, Kucing, Sarawak yang hanya berjarak sekitar 2 km dari Desa Temaju. Berada di daerah pesisir pantai, sebagian masyarakat Desa Temajuk menggantungkan hidupnya dari hasil laut yang ada di sekitarnya. Dan sebagian nelayan di sini juga kebanyakan masih menggunakan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Jadi jangan heran apabila kita mampir ke dermaga Temaju akan banyak menjumpai kapal-kapal motor nelayan tradisional yang berukuran kecil. Selain untuk kebutuhan konsumsi masyarakat di Desa Temaju, hasil tangkapan nelayan kebanyakan juga dikirim ke luar daerah. Nah, bagi pemirsa yang ingin menikmati segarnya ikan hasil tangkapan nelayan, dapat membelinya di penampungan maupun langsung dengan nelayan di sini. Yang pasti untuk harga tidak perlu khawatir, karena harga ikan di sini agak sedikit miring dari harga yang ada di pasaran. Bagi pengunjung yang baru pertama kali datang ke sini dapat langsung menikmati suasana pantai yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi hembusan angin laut serta suasana alamnya yang masih alami, sangat cocok buat kamu yang ingin mencari ketenangan jauh dari segala kesibukan. Dan salah satu lokasi favorit yang mudah dituju untuk pertama kali kita sampai di sini adalah dermaga Temaju ini pemirsa. Baiklah pemirsa, setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan hari ini, saatnya sekarang saya akan mencari tempat untuk beristirahat agar stamina saya kembali fit nih pemirsa. Nah, karena di sini masih banyak lokasi-lokasi menarik yang akan saya kunjungi, jadi tetap ikutin saya ya.